Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Tentunya itulah yang kita harapkan. Kita diberikan kesehatan oleh Allah. Kesehatan itu amat sangat penting buat kita semua. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita awali dengan doa. Silakan kita berdoa terlebih dahulu. Mulai materi pertama, silahkan kalian simak surat An-Nahl ayat 114. Ini menerangkan tentang makanlah makanan yang halal dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Jadi dalam surat An-Nahl ayat 114 ini menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk memakan makanan yang halal, karena makanan yang halal itu banyak kebaikannya, sementara makanan yang haram itu banyak mudaratnya. Mengapa makanan yang haram itu banyak mudaratnya? Secara biologis, makanan yang haram itu contohnya babi yang bisa apabila kita konsumsi itu di dalamnya ada cacing pita. Tentunya akan mengganggu kesehatan kita, bahkan bisa mematikan. Untuk itu, itulah sebab akibat apabila kita memakan makanan yang haram. Dalam surat Al-Baqarah ayat 172, di sana dijelaskan tentang halal dan haramnya makanan, di mana makanan halal dan haram merupakan makanan yang perlu kita pilah-pilah. Jadi apabila kita memakan makanan yang halal, itu yang perlu kita pilih, sementara yang haram itu harus kita jauhkan, karena kaitannya dengan aturan yang telah tersirat di dalam Al-Quran, sehingga itu merupakan perintah Allah yang harus kita patuhi dan tidak boleh dilanggar. Makanan haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi atau dimakan oleh manusia, terutama bagi umat Islam, dan apabila tetap makannya akan mendapatkan dosa. Adapun ada berbagai contoh dalam surat Al-Maidah ayat 88 mengenai siksa di neraka apabila kita memakan makanan yang haram. Oke, kita beranjak kepada materi yang kedua, yaitu memahami makna beriman kepada kitab Allah. Tentunya kita sebagai manusia wajib untuk mengimani kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Sallallahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada umat-umatnya. Tentunya kita tahu Nabi membawa beberapa kitab, diantaranya yaitu kitab Taurat,
yang dibawakan oleh Nabi Musa, kitab Jabur dibawakan oleh Nabi Daud, kitab Injil dibawakan oleh Nabi Isa, kemudian Al-Quran dibawa oleh Nabi Muhammad. Semua kitab ini harus kita imani, harus kita yakini, karena ini adalah wahyu Allah yang amat sangat penting untuk kita realisasikan dalam kehidupan kita. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu iman kepada Rasulullah. Tentunya kalian ketahui bahwa Rasulullah itu amat sangat penting kita imani, karena mengimani Rasulullah adalah meyakini bahwa mereka adalah orang yang diutus dan ditugaskan Allah untuk menyampaikan ajaran kepada umatnya sebagai pedoman bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Nah, sekarang kalian perhatikan perbedaan antara Rasul dan Nabi. Rasul adalah manusia mulia yang dipilih Allah untuk menerima wahyu, untuk diamalkan sendiri dan wajib disampaikan kepada umatnya. Sementara Nabi adalah manusia mulia yang dipilih Allah untuk menerima wahyu agar diamalkan oleh dirinya, tetapi tidak wajib menyampaikannya kepada umatnya. Adapun fungsi Rasul dalam membawa berita, dalam hal ini yang pertama adalah fungsi Rasul yang pertama adalah satu, membawa berita gembira atau peringatan kepada umatnya. Yang kedua, menyuruh umat untuk menyembah hanya kepada Allah dan senantiasa bertakwa kepadanya. Yang ketiga, menyeru pada umat untuk beriman kepada Allah tanpa mengkultuskan terhadap para rasul itu. Yang keempat, mengajarkan seluruh umat agar senantiasa mempelajari kitab suci yang diturunkan kepada Rasul sebagai pedoman hidupnya. Kemudian fungsi iman kepada Rasul. Perhatikan, fungsi kita beriman kepada Rasul adalah satu, untuk lebih mengenal dan mempercayai Rabb atau Tuhan yang menciptakan seluruh makhluk. Yang kedua, meyakini bahwa kita hanya patut menyembah kepadanya serta mempercayai kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulnya. Ketiga, Rasul mengajarkan kepada manusia untuk tidak saling berselisih, mendengki, membenci, bermusuhan, dan berbuat kerusakan baik terhadap diri sendiri, sesama manusia maupun alam semesta. Yang keempat, Allah mengutus para nabi dan rasul untuk meneruskan perjuangan untuk melestarikan aturan Allah di setiap zaman demi kebaikan manusia itu sendiri. Adapun sifat rasul itu ada dua, yaitu yang wajib kita imani. Yang pertama adalah sifat wajib. Jadi ada dua, pertama ada dua, yaitu sifat wajib dan sifat mustahil. Yang pertama yaitu sifat wajib. Satu, sidik artinya benar. Dua, amanah artinya dapat dipercaya. Tiga, patonah artinya cerdas. Tiga, tablik artinya menyampaikan. Kemudian sifat Rasul yang kedua adalah mustahil. Satu, kizib, yaitu artinya berbohong. Dua, khianat artinya berkhianat. Tiga, baladah. Tiga, baladah artinya bodoh. Empat, kitman artinya menyembunyikan.
Mungkin itu anak-anak, yaitu sifat Rasul, yaitu ada 2, yaitu wajib dan mustahil. Kemudian ada beberapa nabi yang dijuluki Nabi Ulul Azmi atau Rasul Ulul Azmi. Di antaranya yaitu nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi, yaitu ada 5, yaitu 1 Nabi Nuh, 2 Nabi Ibrahim, 3 Nabi Musa, 4 Nabi Isa, 5 Nabi Muhammad SAW. Ya, mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk materi yang terakhir, yaitu materi yang ketiga. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.